Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti hidupnya ingin hidup bahagia, damai, tentram, tanpa ada masalah. Itu hanya sebatas keinginan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita tidak hanya menonton dalam satu keadaan, akan tetapi juga merasakan dan mencicipi keadaan-keadaan yang lain. Ada kalanya bahagia, ada kalanya sedih, ada kalanya tertawa, ada kalanya menangis, ada kalanya miskin, ada kalanya kaya, ada kalanya senang bahagia, ada kalanya punya masalah. Semua ini diciptakan karena Allah ingin tahu apakah kita menghadapinya dengan penuh sabar dan tawakal, berpasrah diri kepada Allah, atau malah putus asa dan down dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, bagaimana kita mempererat dan menjaga hubungan antar sesama? Hadirin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini bukan diciptakan sendiri. Kita hidup di dunia ini oleh Allah diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan dengan bermasyarakat bersama dengan orang lain. Yang tak dapat dipungkiri, kita dan mereka saling membutuhkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan sesuatu, Allah beri solusi untuk menjalaninya. Allah beri ilmu untuk menjalaninya. Apa? Bahwasannya ketika bermasyarakat, Allah beri ajarkan kita bagaimana tentang mempererat tali silaturahim antar sesama, mempererat, saling menjaga, saling memaafkan, saling memahami dan menasihati, saling menjaga kehormatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fasluhu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan kalian antara saudara-saudara kalian, dan takutlah kepada Allah agar kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menyikapi saudara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjelas dalam hadisnya bagaimana sayang antar sesama, bagaimana peduli antar sesama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbah li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang beriman salah satu dari kalian semua sampai kalian itu mencintai saudaranya seperti mana kalian mencintai dirinya sendiri. Ketika kalian dicubit, kamu sakit, maka begitu pun orang lain. Ketika kamu dipukul merasakan sakit, begitu pun orang lain. Ketika kamu dihina merasakan sakit, begitu pun orang lain. Ketika engkau dicaci itu merasakan tidak suka, begitu pun orang lain. Jadi jaga persaudaraan dan saling memaafkan. Kalaulah perlu kita pindah rumah atau kita mengalah dan untuk suatu kebaikan, maka mengalah. Kalaulah perlu kita mundur karena suatu kebaikan, kedamaian, maka mundurlah. Ketika ada orang melakukan salah, maka maafkanlah. Saya ingat kepada cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ketika Rasulullah SAW dituding oleh Duksur dengan pedangnya ke leher Rasulullah. Lalu Duksur berkata, "Ya Rasul, sekarang siapa yang akan membantumu, yang akan menyelamatkanmu?" Apa kata Rasul? Dengan serentak Rasulullah SAW bilang, "Allah yang akan menolongku." Di saat itu juga pedangnya dipegang oleh Duksur gemetar lalu jatuh. Rasulullah SAW ambil lagi pedang itu lalu membalikan arah kepada leher Duksur. "Sekarang Duksur, siapa yang akan membantu?" "Tidak ada ya Rasul, kecuali engkau memaafkanku." Apa kata Rasulullah? "Ya, pergilah, ini pedang, saya memaafkan." Rasulullah, ibu bapak, yang jelas-jelas nyawanya hampir mati, hampir dibunuh oleh seseorang, dia memaafkan seorang orang itu. Kenapa Rasulullah bersikap demikian? Agar menjadi tauladan bagi kita semua, saling memaafkan antar sesama. Mungkin waktu masalah yang besar kita tidak bisa memaafkannya, maafkan mereka. Tugas kita hanya memaafkan. Tugas kita hanya menasihati lalu memaafkan. Selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Ghafur, Allah Maha memaafkan. Apalagi kita hambanya tidak memaafkan. Maafkan memang sulit kalau kita ingat di dalam hati kejadian-kejadian itu. Tapi kalau kita sadar sejenak, untuk apa tidak memaafkan orang? Apa fungsinya kita tidak memaafkan orang itu? Apa fungsinya? Yang penting orang itu memang benar-benar ingin bertaubat, ingin meminta maaf, tidak mengulangi kembali. Sudah, tugas kita memaafkan.